Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik-baik saja? Baik. Ya, coba untuk sekarang silahkan kalian berdiri dulu. Pastikan bajunya sudah rapi, seragamnya sudah rapi. Dimasukkan yang belum dimasukkan. Ya, kalau sudah silahkan duduk kembali. Kemudian sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa dahulu supaya nanti ketika kita belajar kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kita bisa menambah ilmu pengetahuan yang sebelumnya kita mungkin sedikit belum tahu menjadi lebih tahu dan kita diberi kemudahan dalam segalanya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, SMP 2 kali bawang. Kami siap disiplin di sekolah. Yes, yes, yes. Saya akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk siswa yang namanya saya panggil untuk mengacungkan jari telunjuk kanan. Ahmad Fathul Arifin, Ahmad Khairul Anwar, Ahmad Rifaul, Ahmad Rianto. Sakit apa ya? Eca Julia Saputri. Ahmad Solehan sudah sembuh belum? Belum ya. Sudah dijenguk kan kemarin? Belum. Nah, ini paling tidak sebagai wujud perhatian teman kalian yang sakit nanti dijenguk, nanti biar menjadi tambahan semangat, ada perhatian dari teman-temannya sehingga nanti dengan semangatnya semakin bertambah, nanti pemulihan dari sakitnya nanti bisa lebih cepat dan bisa belajar bersama-sama lagi. Fathul Huda, Gadis Adelia Utami, Ustadun Yahro, Muhammad Khairul Nurhuda, Muhammad Nazril Ilham, Nabila Komaria, Putra Aditya, Raihanah Kalista Nugroho, Salsa Selvianti, Septiana Fitria, Silmi Rizkiani, Siti Nur Rofikoh, Wisnu Aryadin, Vinsa Koirun Najah. Sudah dibawa semua buku paket yang akan kita gunakan. Buku tulisnya tidak ada yang lupa. Ya, mari kita mulai belajar kita pada pagi hari ini. Ya, karena kalian tadi baru istirahat, biar nanti kita lebih semangat dalam belajar IPA, mari kita bersama-sama menyanyikan. Tidak asing dengan syair lagu ini ya? Ya, yuk kita hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau kau suka IPA tepuk tangan. Kalau kau suka IPA tepuk tangan. Kalau kau suka IPA, mari kita bersama. Kalau kau suka IPA, tepuk tangan. Kalau kau suka IPA, teriak. Kalau kau suka IPA, kalau kau suka IPA, mari kita bersama. Kalau kau suka IPA, sorak. Ya, tepuk tangan. Ya, di sini kita akan belajar materi IPA. Di sini nanti kita akan melalui proses pembelajaran selama 2 kali 40 menit. Saya harap nanti karena kita berada di laboratorium, ketika kalian belajar bersama tidak usah gojegan, hati-hati. Ketika nanti dalam kerja kelompok tidak boleh ada yang usil menarik kursi ketika temannya sedang berdiri. Nanti bisa jatuh dan berbahaya.
berbahaya. Kenapa? Karena ketika jatuh tulang ekor kamu langsung akan mengenai lantai dan nanti berhubungan dengan struktur tulang belakang. Tulang belakang itu adalah simpul saraf. Nah, nanti sangat berbahaya sekali. Tidak boleh berbuat usil karena itu termasuk bullying dalam bentuk fisik. Juga nanti ketika ada presentasi tidak boleh ada yang mengejek, berikan support positif kalian kepada teman kalian yang sedang ada di depan. Karena itu nanti akan membuat kelas kita menjadi semakin bersemangat lagi. Siap ya? Siap ya? Siap, betul. Ya, kita buat kesepakatan kelas supaya nanti kelas kita ketika belajar lebih fokus lagi. Kemarin kita pada pelajaran sebelumnya kita sudah punya beberapa kesepakatan kelas. Yang pertama adalah apa? Fokus. Kalian fokus dengan apa yang sedang kita pelajari ini. Kalian boleh bertanya apapun, tapi berkaitan dengan materi yang sedang kita pelajari. Fokus. Yang kedua, mandiri. Nanti ketika ada tugas mandiri, misalkan nanti ada tes diagnostik individual, kemudian nanti ada tes asesmen formatif pengetahuan individual, kalian harus mengerjakan secara mandiri. Kritis. Nanti ketika kalian diberikan tugas dalam bentuk LK, kalian harus kritis dengan LK yang sedang kalian kerjakan bersama-sama. Kemudian gotong royong. Gotong royong. Ketika kalian nanti dalam bentuk kelompok kalian itu adalah baik buruknya kelompok kalian itu berlaku untuk semua. Kalau kalian bergotong royong dengan baik, maka hasil baik satu kelompok itu nanti akan bersama-sama kalian miliki. Misalnya kalian ketika bekerja kelompok hasilnya maksimal, seluruh anggota akan memperoleh hasil maksimal. Kemudian ada yang ditambahkan dari 1, 2, 3, 4 apa? Disiplin. Ya, ada tambahan di sini, disiplin. Disiplin. Jadi nanti ketika kalian mendapat tugas tanggung jawab, kalian harus disiplin mengerjakannya dengan sebaik-baiknya supaya nanti hasil maksimal yang bisa kita dapatkan. Saya tidak mengatakan hasil baik atau buruk, tapi hasil maksimal dari masing-masing kelompok kalian nanti. Akan melakukan tes diagnostik. Tes diagnostiknya simpel saja, ada 3 pertanyaan. Ya, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Kemudian apa yang akan terjadi apabila terjadi kerusakan pada ekosistem? Kemudian tuliskan hobi belajar yang kalian miliki. Apakah kamu hobi senang belajar dengan membaca atau senang belajar dengan melihat video? Kalau di rumah kan kalau ada sinyal YouTube, ya. Silahkan kalian buka amplop kecil yang ada di depan meja kalian, kemudian diambil saja amplopnya, kemudian silahkan dibagikan kepada teman-temannya, silahkan kalian kerjakan. Ya, dibuka saja. Ya, dibagi dengan teman satu meja. Ya, yuk agak cepat. Ya. Sudah menerima semua? Sudah, ya silahkan diisi sesuai pemahaman kalian masing-masing. Apabila terjadi kerusakan pada suatu ekosistem, kalian paling senangi. Tidak usah melihat punya teman, karena kalian punya. Tadi kan kita sudah sepakat untuk apa? Mandiri. Tidak usah bergantung pada teman, mandiri. Nanti kalau dalam bentuk kelompok saling bekerja bagi yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ya. Nanti amplopnya bisa buat kenang-kenangan, disimpan.
Sekali lagi. Ya. 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 Sudah. Sudah. Ya. Sudah, Alvin. Oh, sudah selesai? Oh, ya, sudah. Mana lagi? Nah. Sudah? Ya. Nah, sudah. Iya. Ada lagi yang belum? Siapa? Sudah semua ya? Siapa yang belum? Oh. Sudah. Ya. Saya ingin membacakan beberapa, tidak akan saya sebut nama ya. Salah satu siswa tes diagnostiknya, apa yang kamu maksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah suatu tempat yang dihuni oleh makhluk hidup. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila terjadi kerusakan? Akan longsor, akan banjir, kemudian ada banyak pohon yang tumbang. Kemudian tulis bagaimana hobi belajarnya adalah belajar dengan lebih suka belajar melalui video. Jadi si A ini belajarnya dengan video. Kemudian berikutnya saya ambil bacakan lagi yang lainnya. Tadi jawaban dari salah satu siswa. Ini siswa yang kedua. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan manusia. Dua, apa yang akan terjadi apabila kerusakan terjadi pada ekosistem? Lingkungan akan menjadi rusak. Kemudian tulis hobi yang dimiliki. Hobi belajar memiliki adalah hobi belajar dengan membaca buku. Pada hari ini nanti kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Materi kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi dua komponen. Komponennya apa dan apa? Komponen apa? Biotik dan abiotik. Komponen biotik itu artinya apa? Benda mati atau makhluk hidup? Biotik. Makhluk hidup. Bio itu hidup. Kalau A itu artinya tidak. Abiotik berarti tidak hidup. Contoh yang tidak hidup apa? Nah, coba kita lihat sekeliling. Ini kan ekosistem kebun, ya, ekosistem kebun. Yang termasuk komponen biotiknya apa? Pohon. Yang abiotiknya apa? Di luar. Angin. Ya, apalagi? Tanah, apalagi? Udara. Kemudian yang membuat kita bisa melihat sesuatu dengan gampang apa? Cahaya matahari. Itu adalah komponen-komponen yang menyusun ekosistem. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang ini. Ya, kita bisa melihat gambar satu ini apa? Gambar apa? Longsor. Ini ada jalan, kemudian di sampingnya ada tebing, ada tanaman-tanamannya, tapi terjadi longsor. Kita lihat gambar yang kedua. Ya, sama-sama daerah pegunungan ya. Apa yang membedakan? Diamati dari dua gambar ini, apakah ada perbedaan yang pertama? Gambar yang satu mengalami, gambar kedua terjadi longsor tidak? Tidak. Kemudian kalian amati, apalagi perbedaan? Apa yang menyebabkan longsor? Struktur tanahnya sama atau beda? Beda. Ini sedikit kemiringannya sama atau beda? Nah, yang paling curam gambar berapa? Dia curam. Gambar yang kedua lebih
Lebih landai. Namanya apa ini? Dibikin apa itu? Seperti kok bersap-sap itu namanya apa? Apa namanya? Bertingkat-tingkat namanya apa? Terasering. Nanti kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Jadi di sini ada suatu tempat mengalami longsor, yang kedua tidak mengalami longsor karena ada perlakuan yang berbeda sebagai manusia nanti. Apalagi kita tinggalnya di daerah Kabupaten Wonosobo yang tingkat bencana longsornya termasuk tinggi di Indonesia karena kita hidup di daerah pegunungan. Lihat ini berarti masalah ini sebenarnya tidak asing bagi kalian. Kalian menjumpai, kalian berangkat dari rumah ke sekolah, melihat nggak peristiwa nomor 1? Lihat nggak? Ada nggak? Ada ya, ini berarti persoalan yang sangat tidak asing bagi kalian. Karena manusia itu perannya yang paling dominan terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah menyajikan solusi akibat pengaruh manusia terhadap ekosistem. Nanti ada solusi, kalian harus mencari solusi dari suatu permasalahan. Kemudian dengan melakukan pengamatan video, siswa mampu menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem dan memberikan solusi. Jalan ke keluar. Kemudian pembelajarannya akan dilakukan, nanti kita pembelajarannya dengan cara kelompok. Nanti kita ada suatu masalah, problem, nah nanti problem itu harus kalian selesaikan. Kemudian penilaiannya ada 3 jenis penilaian, ada penilaian sikap, nanti penilaian sikap selama kalian tadi ketika berdoa, kemudian sikap kalian nanti pada saat melakukan kerja kelompok, nanti menjadi salah satu kriteria penilaian. Kemudian penilaian pengetahuan nanti melalui tes akhir. Kemudian yang kedua dari hasil kerja kelompok, dari LK kelompok nanti akan menjadi penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan terutama nanti pada saat kalian presentasi di depan nanti akan menjadi salah satu masukan untuk penilaian keterampilan. Paham ya aturan penilaiannya? Ya, manfaat dari belajar ini kita harapannya dari kegiatan belajar kali ini kita akan menjadi tahu pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem dan bagaimana upaya untuk mencegah dan mengatasinya. Ini adalah poin pentingnya manfaat harapan yang kita inginkan dari kita melakukan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Ya, ini ada suatu masalah yang kita miliki ini. Nanti kalian cermati, ini masalah yang benar-benar serius yang mungkin bisa mendatangkan dampak yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan nyawa manusia. Lihat lingkungannya, lihat bunyinya, lihat udaranya, rasakan keadaan seperti ini. Kemudian manusia berulah. Apa yang terjadi? Apa ini? Jalan raya. Ada mobil ya situ. Kira-kira kalau belakangnya, bawahnya ada pemukiman, apa yang akan terjadi dengan pemukiman yang ada di bawahnya? Itu adalah masalah kita. Setelah melihat video tersebut, apa yang kalian pikirkan? Bagaimana dengan lingkungannya? Bagaimana, apa yang kalian lihat dari video? Apa yang kalian pikirkan? Apa yang dalam pikiran kalian? Sedih, apalagi? Seram. Apa? Takut. Ya, sedih, seram, takut karena melihat tadi yang kita lihat adalah salah satu bencana yang ditimbulkan. Itu bencana apa? Iya, tanah longsor. Ya, harapannya adalah setelah menyimak ini, ya, harapan kita adalah kita menjadi tahu penyebab dari longsor dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Ya, untuk itu nanti kalian akan bekerja dalam bentuk kelompok.
Nah, kelompoknya adalah kita gunakan seperti biasanya adalah menggunakan cara belajar atau kesenangan belajar. Ya, yang nanti silahkan untuk yang hobi dengan membaca buku atau dengan literasi, silahkan mengumpul. Yang dengan menggunakan video, dengan melihat video, nanti silahkan mengumpul jadi satu. Nanti ada 2 kelompok. Ya, silahkan membentuk kelompok yang seperti biasa kita lakukan. Ya, sekarang. Ya, silahkan kursinya bisa ditarik untuk lebih memudahkan. Ya. Kemudian untuk materinya nanti kalian langsung bisa buka, langsung lihat di galeri. Galeri yang ada di sini sudah ada semua. Nanti silahkan kalian pilih. Karena sebenarnya kita harus menggunakan internet, tapi karena tempat kita susah untuk internetnya, maka kita gunakan apa yang sudah tersimpan dalam tab ini. Ya, kemudian nanti perwakilan dari kelompok ke depan untuk mengambil bahan yang diperlukan. Ya, silahkan ke depan untuk mengambil. Ya, 1. Ini pegang, hati-hati. Dipegang ya. Kemudian ini. Ya, hati-hati ya, tabnya dipegang terutama. Dah. Ini, pegang dulu. Ini siapa? Kamu dulu. Oh, ininya. Ininya. Ya. Ya. Ya, silahkan. Ini. Hati. Sudah menerima semua? Ya, silahkan kita langkah pertama diisi dulu identitasnya.
gunakan nama panggilan saja supaya nanti tidak terlalu panjang menuliskan katanya dan nanti saya paham. Iya. Kayak ini. Iya pakai mic sudah sekarang. Siap? Coba di dari baca dan baik kesimpulan tentang kegiatan ini dan kegiatan ini yang mendapatkan. Di sini sudah ditulis nama sih. Nah, ini kan muat nggak di depan? Ini nggak pakai ini, pakai bolpen aja, biar nanti tertera ini siapa saja. Siapa? Ya, nanti lain kali pelajaran Bisa ditolak. Berikan dulu papernya. Siap. ya. Ya, sip. Tinggal menunggu kelompoknya Kanstan. Sudah siap. Dan nanti saya tawarkan panjang nek muat duduk dulu. Setelah tadi saya sudah berkeliling bahwa LK-nya sudah terselesaikan. Langkah berikutnya adalah untuk mempresentasikan. Presentasi ini maksudnya kalian nanti akan memaparkan kepada seluruh anggota kelompok hasil yang kalian dapatkan dalam bentuk poster tadi. Poster nanti dijelaskan di depan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Teknik presentasinya? Tidak ada. Nanti teknik presentasinya nanti semua anggota kelompok di depan. Nanti gambarnya kertas plano dipegangkan di sini supaya nanti semua anggotanya sudah bisa melihat. Kemudian nanti ada yang menjadi juru bicaranya, memperkenalkan nama kelompoknya dan anggotanya siapa, kemudian menjelaskan gambar yang kalian bikin dalam kertas plano. Ya, saya. Yuk, tepuk IPA. Yuk. Sekarang kita presentasikan kelompok mana dulu yang presentasi? Oh, sudah dulu dia dulu. Karena dia mau duluan, nanti saya kasih hadiah, tak tempel dulu hadiahnya. Warna mau maju duluan. Mobil. Gas, senyum. Nah, agak ke depan. Kebalik senyumnya di belakang. Nih, tak kasih lagi. Jangan terlalu mepet ke belakang, agak ke depan, biar nanti semua anggota seluruh siswa bisa melihatnya. Nih. Senyumnya di sini, mantap. Terus kebalik. Nah, agak di tengah sini, Mas. Sini. Oh iya, biar lebih mantap. Tes 1. Ya. Ya, agak ke depan sini. Yo. Apa ya? Ya, silahkan dimulai. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalan dulu. Ya.
Arahkan gambarnya di sana karena yang menjadi penonton kalian di sana. Nanti putri gitu. Elang aja. Elang putri udah. Pelakter deh. Yang ini juga. Ini enggak, itu nanti dikumpulkan. Yang dipresentasikan ini aja gambar. Iya, elang putri, putra kan. Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Tadi di gambarnya di papang yang jelas, mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Ada tidak? Makanya nanti untuk berikutnya mic-nya agak dekat ya supaya nanti suaranya lebih jelas. Ya, seru ya. Yuk. Lebih seru. Yuk. Enggak ada? Enggak. Ya, tutup. Salam. Berikan tepuk tangan. Ya, silakan ini ditempelkan di depan. Ini pakai plester. Nanti dulu ganti biar masang dulu. Ya. Aplaus. Oh iya ya. Ya, kelompok yang lain yang sudah presentasi tetap memperhatikan apa yang disampaikan dan nanti silahkan kalian sambil bertanya jika ada yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang mereka presentasikan. Ya. Yuk, dimulai silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Nggak usah sambil bercanda. Perkenalkan nama kelompok kami Salsa, Gadi, Salsa, Riko, dan Sasi. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil pencarian kelompok saya. Ya, silahkan. Penyebab tanah longsor. Penjelasan. Sampah yang menumpuk di lingkungan dapat menjadi penyebab longsor karena masyarakat pendaki lereng gunung yang ingin melakukan perluas pemukiman dapat menyebabkan longsor. Erosi aliran sungai yang meringis tebing berpengaruh pada kondisi tebing. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada tidak dari kelompok-kelompok yang lain? Dia tadi menyampaikan penyebab terjadinya longsor. Ada yang mau dikomentari atau mau ditambahkan atau ditanyakan? Nah, itu ada pertanyaan dari kelompok mana? Lang. Nama? Udah, itu. Ulangi Mas Sudah. Biar fokus, tadi dia kurang fokus. Ya, bagaimana terjadinya longsor? Longsor dapat terjadi akibat hujan atau kondisi yang ekstrim. Iya, kondisi yang ekstrim. Bisa menjelaskan contoh kondisi ekstrim itu yang bagaimana? Hujan deras. Ya. Hujan yang ekstrim ya. Karena kita di jalan raya juga sering ada tulisan maaf kerusakan jalan karena hujan ekstrim. Ya. Ada lagi dari kelompok yang lain? Ya udah, silahkan tutup. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena suaranya lebih nyaring, lebih jelas dari kelompok sebelumnya, saya kasih senyum lagi. Nah, tempel. Nih, tempel.
Nanti dulu. Nah, agak tipis. Ya, tepuk tangan. Kelompok berikutnya. Yuk. Mic-nya bunyi nggak di tes? Oh, bunyi. Agak nempel ya nanti ya. Agak dekat. Kenalkan dulu. Agak ke depan, Mas. Jangan terlalu mepet tembok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil Kelompoknya kenalkan dulu ya. kerja saya. Saya apa kami? Kerja Iya. Kenalkan dulu Mas, kelompoknya apa, namanya siapa saja? Ya, kelompok Perkenalkan nama kelompok saya Garuda. Garuda, ya. Namanya, nama anggotanya disebutkan saja siapa saja? Nama anggota saya Bayu Arifin Huda Sinta dan Paul. Ya. Tapi kan pede ngomong. Ya, silakan. Pencegahan tanah longsor. Jangan membuang sampah sembarangan, akan menyebabkan tanah Jangan dulu. longsor, banjir dan udara tidak sehat. Jika membuang sampah di sungai akan menyebabkan banjir, air dan menjadi kotor dan jangan merusak tanaman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak dari kelompok yang lain? Oh, ya, adakah kelompok yang lain? Nanti kalau ada kelompok yang tanya, tak kasih tanda senyum lagi loh. Ini poinnya nanti kan banyak tanda senyum yang banyak, dan ini poinnya tertinggi. Kan tidak? Pak, saya mau bertanya. Nah, Alista, ya. Dari kelompok apa ini? Lang, ya silahkan. Cara mencegah tanah longsor, Mas. Jangan membuang sampah sembarangan. Cara membuang sampah sembarangan. Gimana? Cara mengatasi tanah longsor. Jangan menebang pohon sembarangan. Ada lagi? Dah? Ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan, close. Tepuk tangan yang ikhlas toh, tulis terpaksa. Nah. 2. Ini 1. Siapa? Tangan yang paling meriah kelompok terakhir. Ya, silakan menempatkan diri. Ini tadi sudah maju. Jangan terlalu ke belakang. Ya, silakan. Dimulai, perkenalkan dulu ya, jangan lupa. Nanti sambil tak tulis kelompok yang maju, kelompok apa. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Guru-Guri. Nama anggota Eka, Sini, Aileen, Nanda, Berbatu. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nuri ya ini. Yaitu tentang Nuri kan? sikap hadapi tanah longsor. 1. Waspada curah hujan yang tinggi dan persiapkan dukungan logistik. 2. Jika kamu di luar, cari tempat yang lapang serta perhatikan sisi tebing atau tanah yang mengalami longsor. 3. Simak informasi tanah longsor dari radio dan bersiap evakuasi.
silahkan. Kenapa kalau longsor harus cari tempat lapang? Ya, kenapa kalau longsor harus mencari tempat yang lapang? Silahkan dijawab, Mbak. Ya, silahkan. Ya, ya, atau mau dirembuk dulu? Mau dirembuk dulu? Jangan, cuma diganggu. Ya. Iya, demi keselamatan, biar tidak longsor. Ya kan, ketika longsor maka kita harus menjauhi, cari tempat lapang. Jangan menonton ya, jangan menonton. Boleh Ya. lagi nggak? Udah, yang lain. Ya. Dari kelompok mana ini? Nah, ya, cara mengatasi tanah longsor. Apa, Mbak? Ya. Ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Udah. Satu kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditempelkan. Nih. Ini juga ada senyum karena tadi penyampaiannya bagus dan pertanyaan yang dijawab juga lebih dari satu tadi ya. Yang tanya banyak maka poinnya 2. Baik. Sekarang tadi sudah belum ya tadi? Belum ya. Kelompok apa tadi? Elang. Mana? Ini. Iya. Iya. Sekarang tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan yang poinnya ada 1, 2, 3, 4. Kelompok siapa ini? Lang. Peringkat berikutnya senyumnya 2. Kelompoknya 3. Kelompoknya siapa ini? Lang yang putri. Ya, tepuk tangan. Dan tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Kalian tadi sudah mempresentasikannya, sudah kalian latihan berbicara di depan muka umum. Percaya diri kalian sangat luar biasa. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran ini. Silahkan nanti kalian jawab. Apa yang telah kalian pelajari? Kalian mempelajari tentang apa tadi? Longsor. Tentang apanya dari longsor? Bencana. Ada 2 hal, yaitu upaya pencegahan supaya tidak terjadi longsor. Karena medan kita adalah medan berbukit. Kalian punya kebun, punya pekarangan. Kalau bisa kalian terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian sukai? Yang kalian sukai dari pembelajaran ini apa? Seru. Apalagi? Menyenangkan. Apalagi? Ada tabnya. Berarti setiap hari kita pakai tab. Mantap. Hanya itu saja? Oh, banyak ya nanti. Kemudian, apa yang belum kalian pahami, yang tidak kalian pahami tentang ini apa? Apa ya? Tentang longsor dan lain sebagainya? Apa? Ya, tadi kan kita sudah belajar upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan. Terutama tadi yang penanggulangan ini. Penanggulangannya ini sangat lengkap sekali. Ini upacara pencegahan, ini penyebab, ini pencegahan. Jadi penanggulangan berarti pasca terjadinya longsor. Kalau terjadi longsor nanti penanggulangannya. Kalau pencegahan supaya tidak terjadi longsor. Jadi sebelum dan sudah terjadinya peristiwa longsor. Sekarang uji pemahamannya. Anak-anak di depan ada amplop besar. Silahkan dibuka, silahkan dikerjakan. Soal yang ada di dalamnya jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Diambil saja amplopnya, ditarik aja. Ya, dibagi 3.
Ini itu ada 3. Sisanya di sini, kalau kurangnya di sini. Silahkan ambil. Di itu juga ada, di belakang juga ada. Kemudian silahkan kalian kerjakan. Nama panjang. Ya, namanya nama panjang. Kemudian tempat duduknya dibuat set 1 meja isinya 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5-nya pindah ke sebelah sambil menggeser kursinya. Kursinya digeser. Ya, 1 meja isinya 3. Berarti 2 pindah seperti tempat semula. Tidak. Iya. Ya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sudah mendapat soal semua? Sudah? Ya. Cukup kalian beri tanda silang pada jawaban yang kalian pilih. Ini malah mainan kamera. Nih, saya tarik tabnya ya. Aduh, bahaya ini nanti. Malah cekrek-cekrek. Selfie. Ya. Nanti saya lihat pasti wallpaper. Tarik LK yang ini LK-nya ini saya tarik ya. Nah, ini ya. Jadi lembar kerjanya sudah saya tarik belum? Ini bukan, ini itu materinya. Ini nanti menjadi milik kalian aja. Oh, disimpan. Oh iya. Oh, spidolnya. Oh iya. Saya lupa ya. Spidolnya. Ya. Iya, makasih. Enggak, itu buat kamu aja. Buat kamu. Sudah? Dikasih nama. Sudah. Sudah. Bisa bentar. Saya lagi sampai di sana. Mana? Pak. Saya dengar, ojo bengok. Pak, ini Kata siap. ya tadi bilang. Oh iya. Ya Allah, megang-megang. Tidak boleh. Ada apa? Nanti belum selesai. Apa? Pokoknya nanti aja. Mana? Udah ini? Ya, anak-anak, untuk materi tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem, terutama dampak dari longsor, peristiwa longsor, apa yang menjadi penyebab dan cara penanggulangannya sudah selesai. Maka untuk pertemuannya selanjutnya silahkan nanti kamu membaca materi, yaitu tentang bumi dan tata surya di buku atau referensi yang lain. Itu untuk persiapan kita pertemuan berikutnya. Kemudian sebelum doa kita nyanyi dulu. Enggak, ini aja. Pasti sudah bisa semua. Ya, diikuti liriknya. Kok nggak bunyi? Yo.
Karena waktu kita sudah habis, mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa atau kita bacakan ucapan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan nanti kalian kembali ke kelas masing-masing dengan tertib. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk IPA.